Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Safitri, NIM 222111014, kelas 5A Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview materi sosiologi hukum dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang pertama, ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi, sosiologi hukum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Dalam konteks Islam, sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Lalu, pada pertemuan kedua, ada hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat merupakan dua hal yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Hukum dirancang sebagai aturan yang mengatur tata perilaku masyarakat agar terciptanya keadilan, keamanan, dan kepastian hukum. Namun kenyataan di masyarakat seringkali menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan idealnya. Di satu sisi, hukum sering dianggap sebagai instrumen yang bersifat normatif, artinya ia ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah yang dianggap benar secara universal. Di sisi lain, kenyataan di masyarakat seringkali mencerminkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dinamis, sehingga praktik pelaksanaan hukum bisa mengalami penyesuaian atau bahkan penyimpangan. Pada pertemuan ketiga, ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, ada mazhab pemikiran hukum atau positivisme. Mazhab pemikiran hukum positivisme adalah aliran filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah produk manusia yang bersifat rasional, objektif, dan terlepas dari aspek moral. Hukum dipandang sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Pemikiran ini dipengaruhi oleh tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen yang menganggap hukum harus terpisah dari unsur politik, agama, atau moral. Dalam praktiknya, positivisme menjadi dasar sistem hukum modern, meskipun sering dikritik karena mengabaikan keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, ada mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudency. Sociological jurisprudency menekankan bahwa hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat, bukan hanya hukum yang ditetapkan oleh negara. Aliran ini memisahkan hukum positif dan hukum yang hidup, dengan menyatakan bahwa hukum positif hanya efektif jika selaras dengan hukum yang hidup. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial. Sociological jurisprudency menganggap akal dan pengalaman sama pentingnya, menggabungkan elemen-elemen dari aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, yaitu ada mazhab pemikiran hukum, yaitu ada living law dan utilitarianisme. Mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarianisme memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum. Living law menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga norma yang hidup dalam masyarakat, yang berkembang melalui kebiasaan dan praktik sosial sehari-hari. Sedangkan utilitarianisme berfokus pada prinsip bahwa hukum harus bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Hukum disusun dengan mempertimbangkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Keduanya memandang hukum sebagai alat yang berkembang dan bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, ada pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun dalam sosiologi hukum. Emil Durkheim melihat hukum sebagai refleksi solidaritas sosial. Ia membedakan dua jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Durkheim berpendapat bahwa hukum berkembang seiring perubahan struktur sosial untuk menjaga keseimbangan sosial. Sedangkan Ibnu Khaldun menekankan teori asabiyah sebagai kunci stabilitas masyarakat, di mana hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial dan pemimpin yang adil, dapat menciptakan kemasyarakatan yang stabil. Kedua pemikir di atas sepakat bahwa hukum tidak terpisah dari kondisi sosial dan berfungsi untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8, yaitu ada pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber melihat hukum sebagai refleksi dari struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Ia membedakan hukum berdasarkan rasionalitas, tradisi, dan otoritas karismatik.
Menurut Weber, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga terkait dengan moralitas dan nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan H.L.A. Hart, seorang tokoh positivisme hukum, berfokus pada sistem aturan yang jelas dan struktur. Ia membedakan aturan hukum menjadi aturan primer dan aturan sekunder. Hart menekankan pentingnya pengakuan masyarakat terhadap hukum agar hukum dapat berlaku efektif tanpa terikat pada moralitas atau etika. Dengan demikian, Weber melihat hukum dalam konteks sosial dan budaya, sedangkan Hart memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang diterima secara formal oleh masyarakat. Pada pertemuan ke-9 ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum dalam konteks sosiologi, hukum merujuk pada sejauh mana hukum dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan ketentraman sosial. Menurut Soeharjono Suekanto, efektivitas diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi kualitas hukum, penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan dukungan sarana prasarana. Hubungan antara hukum sosiologi dan efektivitas hukum sangat erat karena kajian sosiologi hukum tidak terlepas dari penilaian terhadap keberhasilan penerapan hukum di masyarakat. Pada pertemuan ke-10 yaitu Law and Social Control. Law and Social Control mengacu pada peran hukum dan mekanisme sosial dalam mengatur dan mempengaruhi perilaku individu untuk memastikan ketertiban dan keselarasan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat formal untuk mengontrol perilaku, sementara kontrol sosial mencakup norma dan tekanan sosial yang ada dalam masyarakat. Keduanya bekerja sama untuk menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan bersama. Lalu pada pertemuan ke-11 yaitu Legal Pluralism adalah konsep dalam sosiologi hukum yang menggambarkan keberadaan berbagai hukum yang berjalan bersamaan dalam suatu masyarakat seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Ini menunjukkan interaksi antara sistem hukum yang berbeda dan bagaimana masyarakat menghadapi dan mematuhi norma-norma hukum dari berbagai sumber yang berbeda yang dapat berinteraksi, bersaing, atau saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 yaitu hukum progresif adalah konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Dikenal oleh Sacipto Harjo, hukum ini fokus pada perlindungan hak individu, kesetaraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Prinsip utamanya mencakup adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan penghapusan diskriminasi. Hukum progresif juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan penggunaan hukum sebagai alat untuk melawan ketidakadilan serta melindungi lingkungan. Tujuan hukum progresif adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertemuan ke-13 yaitu Social Legal Study adalah pendekatan interdisipliner yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi. Social legal bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dan berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat serta memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap isu-isu hukum yang ada. Lalu pertemuan ke-14 yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam menganalisis hubungan antara hukum Islam dan masyarakat yang dimana berfokus pada bagaimana hukum diterima, diterapkan, dan dipengaruhi oleh nilai budaya serta struktur sosial. Pendekatan ini mempelajari penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam, pengaruh budaya, peran lembaga hukum Islam, serta konflik sosial yang muncul terkait penerapan hukum tersebut. Tujuannya adalah memahami dinamika hukum Islam dalam kehidupan sosial sehari-hari. Harapan saya dalam mata kuliah sosiologi hukum adalah dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan mempengaruhi struktur masyarakat. Setelah mempelajari hukum sosiologi, saya dapat mengetahui bahwa hukum bukan hanya sekadar peraturan yang harus ditaati, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Selain itu, saya juga mengetahui konsep-konsep dasar dalam sosiologi hukum seperti teori-teori hukum, peran lembaga hukum, dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Lalu untuk kritik dalam perkuliahan sosiologi hukum, suasana di dalam ruang kelas kurang kondusif dan kurang aktif. Lalu masukan dalam perkuliahan sosiologi hukum adalah penting untuk menyertakan lebih banyak contoh praktis yang menunjukkan hubungan antara teori dan praktik hukum. Setelah mempelajari sosiologi hukum, saya berharap dapat menjadi seorang profesor hukum yang tidak hanya memahami aspek teknis hukum, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.